Martial Peak Bab 687, banyak keraguan. Energi tirani yang terkandung di dalam mata guntur lebih kuat dari yang ada di dalam mata angin. Chang Yan telah berani melepaskan Divine Sense-nya untuk memata-matai mata angin, tapi dia tidak berani melakukannya dengan mata guntur. Jika membandingkan keduanya, mata guntur jelas lebih berbahaya. Guru agama roh guntur cerah sedang mengejar kita, tolong biarkan aku masuk, senior. Yang Kai melirik ke belakang dan melihat Xia Chengyin bergegas ke arah mereka, wajah yang terakhir dipenuhi dengan campuran kecemasan dan kemarahan, melolong ke arah mereka untuk segera berhenti. Chang Yan jelas tidak menempatkan Xia Chengyin di matanya saat dia menyeringai dan dengan santai berkata, kamu bocah yang aneh. Bagus, aku akan membantu kamu, namun, jangan berani kamu mati, atau aku tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada pendiri leluhur marsial aku. Setelah mengatakan apa yang perlu dia katakan, Chang yang melemparkan Yang Kai ke arah mata guntur. Teriakan kaget terdengar dari semua murid agama roh guntur cerah yang melihat Yang Kai menghilang ke mata guntur, mereka semua bertanya-tanya bagaimana bocah ini telah menyinggung Chang Yan, menyebabkan yang terakhir melemparkannya ke kematiannya. Xia Chengyin tiba beberapa saat kemudian, tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun selain menonton. Di dalam mata guntur ketika Yang Kai pertama kali masuk, dia merasakan tekanan luar biasa, berkali-kali lipat lebih kuat dari apa yang dia rasakan di dalam mata angin. Kekuatan petir langsung melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan semua rambutnya berdiri tegak dan jiwanya gemetaran, kulitnya segera mengeluarkan bau hangus. Mengambil setetes susu segudang obat, Yang Kai dengan cepat duduk di dalam mata guntur dan sementara mengabaikan luka-lukanya sendiri, memungkinkan sayap angin dan guntur untuk mengekstraki petir di sekitarnya. Setelah pengalaman sebelumnya, Yang Kai jauh lebih santai, memahami persis apa itu sayap angin dan guntur. Dari punggung Yang Kai pada posisi pundak kanannya, seperti yang diharapkan, kekuatan isap besar meletus dengan cepat menarik energi atribut guntur di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Hua. Saat sayap Yang Kai terbuka sekali lagi, angin menari dengan bebas di sebelah kirinya, sementara kilatan petir bolak-balik di kanannya. Yang Kai segera memasuki kondisi meditasi ketika ia memahami misteri guntur. Di luar mata guntur, murid-murid agama roh guntur cerah semuanya tersebar ketika Chang Yan dan Xia Chengyin terlibat dalam pertempuran yang mengguncang bumi. Tidak sampai ketika Pak Tua Du menyusul dan maju untuk menengahi, kemudian perkelahian mereka berhenti. Tidak mudah untuk menentukan pemenang dalam pertarungan antara dua Master Transcendent Orde ketiga, tetapi hanya dari mengamati mereka berdua, Xia Chengyin jelas dalam kondisi yang lebih buruk daripada Chang Yan. Jika pertempuran berlanjut, tidak diragukan lagi Xia Chengyin akhirnya akan kalah. Setelah menyadari ini, guru agama roh guntur cerah dengan tegas mengambil manfaat dari perantara Pak Tua Du untuk mundur. Seiring berjalannya waktu, sekelompok kecil orang di luar mata guntur memperhatikan bahwa energi atribut guntur di atmosfer sekitarnya secara bertahap melemah. Bahkan manifestasi paling intuitif dari ini, jumlah sambaran petir yang jatuh dari mata guntur telah menjadi lebih jarang. Ekspresi Xia Chengyin berubah sangat buruk. Hari ini, dua penatua telah meninggal, mata angin telah dihancurkan, dan kekuatan mata guntur sangat lemah. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah apakah itu akan hilang sepenuhnya seperti mata angin. Kerugian yang diderita agama roh guntur cerah tak terkira. 1 hari kemudian, intensitas mata guntur kurang dari setengah dari aslinya. Pada saat ini, mata Xia Chengyin benar-benar merah padam saat dia menatap mata guntur seperti binatang buas gila, kebenciannya hampir terasa. Meskipun Pak Tua Du berpikir menghancurkan fondasi sekte agak tidak bermoral, memikirkan bagaimana Duan Hai telah mencoba untuk membunuh seorang jenius muda yang dia rekomendasikan kepadanya, dia masih memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Di dalam mata guntur, Yang Kai mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba membuka matanya saat percikan kilat melintas di tubuhnya. Setelah 1 hari penyerapan, ia menyadari bahwa sayap angin dan guntur telah terintegrasi dengan sempurna ke dalam tubuhnya. Sejak saat ini, sepasang sayap ini telah benar-benar diperbaiki olehnya dan menjadi bagian dari kekuatannya. Sayap di belakangnya masih dipenuhi dengan energi atribut yang kipanas yang menyala-nyala, tetapi bagian kiri sekarang juga mengandung energi atribut angin yang tajam sementara bagian kanan berisi energi atribut guntur dan petir liar. Angin, guntur, dan Tru Yangqi semuanya tergabung bersama untuk membentuk keseimbangan aneh saat menjalani beberapa perubahan halus.
Tiga energi atribut yang berbeda ini tidak lagi dalam bentuk paling dasar, mereka digabungkan menjadi sesuatu yang baru. Kekuatan angin dan guntur sekarang mengandung panas yang membakar, menciptakan semacam angin api dan petir api, melipat gandakan tingkat mematikannya dibandingkan dengan angin dan guntur biasa. Sayap flaming yangnya belum sepenuhnya digantikan oleh sayap angin dan guntur. Satu-satunya hal yang membuat Yang Kai kesulitan adalah menentukan apa sebenarnya sepasang sayap ini, itu agak seperti artefak tetapi juga agak seperti keterampilan marsial. Namun, apa yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa Han Fei telah memberinya hadiah besar. Alasan mengapa Han Fei dan Li Rong gagal memperbaiki sayap angin dan guntur kemungkinan karena mereka tidak memiliki kesempatan seperti yang Yang Kai alami. Semuanya kebetulan, tetapi masih terasa seperti hasil yang tak terelakkan. Menarik sayap angin dan gunturnya, Yang Kai keluar dari mata guntur yang sangat lemah. Kelompok yang telah lama menunggu di luar sekarang melihat Yang Kai keluar dan tidak bisa menahan senyum. Xia Chengyin juga menghela nafas lega. Pada akhirnya, mata guntur tidak menghilang, dan meskipun tidak sekuat dulu, itu setidaknya masih utuh. Menatap Yang Kai, Xia Chengyin merasa sangat rumit, jengkel, benci, dan ragu semua berputar-putar di dalam pikirannya. Nak, kamu benar-benar mengejutkan kami. Ketika Yang Kai muncul, Chang Yan segera tertawa. Nak, aura kamu telah banyak berubah, apakah kamu menuai panen besar? Ya, sesuatu seperti itu. Yang Kai sedikit mengangguk meskipun kultivasi aku belum meningkat, merasakan misteri guntur membutuhkan sedikit waktu. Maaf membuatmu menunggu. Teman kecil yang terlalu sopan, Duan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena kamu telah selesai di sini, ayo kita pergi, Chang Yan melambai. Yang Kai melirik Xia Chengyin, yang meskipun masih tampak cemberut, akhirnya tidak mengatakan sepatah kata pun atau mencoba menghentikan mereka agar tidak pergi. Dengan Chang Yan di sini, bahkan jika Xia Chengyin ingin menghentikan mereka, dia tidak bisa. Kerugian yang diderita oleh agama roh guntur cerah selama 2 hari terakhir sudah cukup besar, jika ia sekarang benar-benar menyinggung Chang Yan dan berakhir dalam konflik dengan Soaring Heaven Sect, agama roh guntur cerah benar-benar tidak akan mampu membayar konsekuensinya. Ketiga orang gila yang tinggal di Soaring Heaven Sect itu masing-masing tidak lebih buruk darinya. Setelah pertarungan dimulai, agama roh guntur cerah pasti akan hancur. Xia Chengyin tidak punya pilihan selain menelan penghinaan ini. Guru agama Xia, terima kasih banyak atas keramah tamahannya kali ini, Pak Tua Du mengangguk kepada Xia Chengyin. Pergi, aku tidak akan mengantar kepergianmu. Xia Chengyin menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya, tidak mau menonton lagi. Chang Yan dengan dingin mendengus dan membungkus Yang Kai, Duan, dan Mina dalam trukinya sebelum melesat ke langit. Setelah mereka pergi, wajah Xia Chengyin terpelintir saat dia menatap punggung mereka yang memudar sesaat sebelum tiba-tiba mengaktifkan keterampilan gerakannya dan terbang menuju ke tempat di mana mata angin sebelumnya berada. Dia masih memiliki banyak keraguan dengan yang diceritakan oleh Yang Kai. Pada saat itu, Duan memperhatikan dengan seksama sehingga dia tidak menekan masalah lebih jauh, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan, dia secara alami berencana untuk menyelidiki lebih lanjut. Meskipun Suki dan Duan Hai telah mati selama sehari, Xia Chengyin masih memiliki keyakinan dia bisa mengumpulkan beberapa jiwa mereka yang tersebar dan memata-matai ingatan mereka untuk mengungkap dendam seperti apa yang mereka miliki dengan Yang Kai. Tiba di tempat di mana kedua penatua meninggal, Xia Chengyin dengan cepat melantunkan beberapa kata yang mendalam sambil mengedarkan energi misterius. Sesaat kemudian, penghalang yang mencakup radius sekitar 30 km di sekitarnya terbentuk. Xia Chengyin harus memblokade area ini untuk mengumpulkan kesadaran yang rusak dari jiwa Suki dan Duan Hai. Dia percaya bahwa mengingat kultivasi yang kuat dari keduanya, meskipun tubuh mereka telah mati, jiwa mereka tidak akan sepenuhnya tersebar begitu cepat. Namun, apa yang membuat Xia Chengyin tertekan dan bahkan lebih terkejut lagi adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat mengumpulkan sedikit pun sisa energi spiritual. Seolah-olah kedua jiwa penatua telah sepenuhnya terhapus, sangat mengejutkannya. Di atas agama roh guntur cerah, sekelompok 4 orang terbang maju. Ketika mereka melewati puncak gunung tertentu, Yang Kai secara tidak sengaja melirik ke bawah dan melihat seorang wanita tinggi dan cantik berdiri di sana. Pihak lain sepertinya juga memperhatikannya, matanya yang cantik berkedip dengan cahaya bersalah ketika jejak-jejak keheranan dan kesedihan melintas melewati wajahnya. Tiba-tiba, dia melompat dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mencoba mengejarnya, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kecemasan.
Tapi bagaimana mungkin kecepatannya bisa dibandingkan dengan Chang Yan? Setelah beberapa napas, dia menghilang dari pandangan. Hei, kamu bajingan, ada gadis muda mengejar kamu barusan. Mina tiba-tiba menatap Yang Kai dengan pandangan menuduh. Oh, di mana? Yang Kai pura-pura tidak tahu. Mencoba bersikap bodoh. Mina mendengus, dia memanggil namamu, aku yakin kamu juga mendengarnya. Apakah kamu tanpa berpikir memiliki hubungan dengan dia hanya untuk meninggalkannya? Aku tidak berpikir kamu adalah binatang buas, tapi mulai sekarang sepertinya aku harus menjaga jarak dengan kamu di masa depan. Bisakah kamu tidak membuat tuduhan liar? Aku bukan siapa-siapa jika bukan seorang pria terhormat, aku tidak akan melakukan hal seperti itu, Yang Kai menjawab dengan serius. Mina meludah dengan jijik, jelas tidak percaya. Dia telah tinggal di dalam kuil alkemis sejak lama sehingga keinginannya untuk bergosip lebih kuat dari kebanyakan gadis seusianya. Dengan mendapat angin dari skandal cabul Yang Kai, jelas dia tidak akan membiarkan masalah berlalu begitu mudah. Yang Kai mengabaikannya dan malah mengalihkan pandangan bingung ke arah Chang Yan. Bahkan sampai sekarang, dia tidak mengerti mengapa orang ini membantunya tanpa alasan, bahkan tidak ragu-ragu untuk menyinggung guru agama roh guntur cerah dalam prosesnya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Yang Kai akhirnya bertanya, "Senior, dapatkah kamu memberitahu aku mengapa kamu membantu aku? Apa keuntungan dari semua tindakan kamu?" Chang Yan meliriknya saat mereka terus terbang ke depan, senyum perlahan muncul di wajahnya yang dingin, "Kamu cukup waspada bukan?" Begitulah, Yang Kai mengangguk dengan jujur. Pak Tuadu tertawa kecil, teman kecil yang tidak perlu curiga pada Chang Yan. Meskipun aku akui merekomendasikan kamu untuk pergi ke agama roh guntur cerah sebuah kesalahan, kali ini aku dapat menjamin bahwa dia tidak akan bertindak tidak menguntungkan terhadap kamu. Aku secara alami percaya kata-kata Pak Tuadu. Yang Kai mengangguk dengan lembut, tapi itu masih tidak menghilangkan kebingungan aku, karena senior tidak memiliki niat jahat terhadap aku. Dapatkah kamu memberitahu aku alasan apa yang kamu miliki untuk membantu aku? Tidak ada yang bisa aku sampaikan kepada kamu, aku hanya menyelesaikan tugas yang diberikan kepada aku. Tugas? Yang Kai terkejut. Ya, aku tidak bisa memberitahumu hal lain, kamu harus mencari tahu ketika kita mencapai tujuan kita, lagi pula aku juga tidak tahu banyak. Siapa yang memberimu tugas ini? Pendiri leluhur martialku. Sekte Master Soaring Heaven Sect. Yang Kai tercengang. Chang Yan tidak menjawab, hanya terus terbang ke depan. Yang Kai bertanya beberapa kali lagi tetapi tidak pernah menerima jawaban sehingga dia hanya bisa menyerah, menoleh ke Pak Tuadu dan bertanya, orang seperti apa Sekte Master Soaring Heaven Sect? Dia seorang Master Alam Sein, jawab Duan, mengenai orde berapa dia aku tidak yakin. Ketika kamu bertemu, kamu mungkin juga bertanya kepadanya sendiri. Chang Yan tiba-tiba berhenti pada saat itu dan berkata, Pak Tuadu, mari kita berpisah di sini, aku perlu membawanya kembali ke sekte sesegera mungkin. Baiklah, Duan mengangguk dengan lembut menoleh untuk melihat Yang Kai dan berkata, teman kecil yang kali ini aku membuatmu menahan beberapa ketidaknyamanan, pria tua ini benar-benar minta maaf, hanya asal kamu tahu saja bahwa pintu guil alkemis selalu terbuka untuk kamu, jika kamu punya waktu luang, silakan mampir untuk menyapa. Kebaikan dan ketulusan dalam suara Pak Tuadu memberi Yang Kai perasaan hangat di hatinya dan dia mengangguk, ini bukan kesalahan Pak Tuadu tidak perlu mengingatnya. Baik, aku pasti akan mengunjungi guil alkemis di masa depan. Pak Tuadu menunjukkan senyum tipis sebelum berkata kepada Chang Yan, sampaikan salamku kepada pendiri leluhur marsialmu, pria tua ini cukup kelelahan, jadi aku tidak akan mengunjunginya kali ini. Aku pasti akan menyampaikan salam Pak Tuadu, jawab Chang Yan tegas, kalau begitu kami berdua akan pergi. Mengatakan demikian, dia mengambil Yang Kai dan menembak ke arah yang berbeda. Yang Kai, ingatlah untuk segera kembali. Mina memanggil Yang Kai saat dia melambaikan tangan. Bersambung.